فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 138 dari tafsir Asmaul Husna. Sampai mana kita? Ayo. Fa innas samawati a'dhamu wa asyaddu khalqan wa akbaru wa awsa'u. Oh, panjang sekali. Karena sesungguhnya langit lebih besar dan lebih kokoh fisiknya dan lebih akbar, lebih besar juga, wa awsa' lebih luas, wa aksaru gharaib dan lebih banyak keanehannya minal ard daripada bumi. Bima la muqaranata fih. Dengan apa? Perbandingan yang tak mungkin dilakukan. Iya jelas. Mungkin manusia sudah sampai mana-mana, kita sampai heran. Kenapa Mbak Google tahu rumah ini, rumah itu, tahu oh ini jalan sedang jam, tahu dia di bumi itu. Tapi di langit, oh banyak yang orang masih belum tahu. Ada bintang yang nampak, ada bintang yang hanya diketahui melalui infrared atau apa, dan seterusnya. Keanehan yang lebih banyak di langit itu tak mungkin dibandingkan. Wa ya'rifu hadza man yuhsinu ta'ammul. Tahu masalah ini orang yang pandai di dalam merenungkan fi hadhil ayatil ajibah, tentang merenungkan yaitu ayat-ayat yang mengagumkan itu, lis samawat yang ada di langit. Ya Allah Ta'ala berfirman, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ketika bicara masalah bintang, ada bintang yang nampak, ada yang bintang tak nampak. Misalkan apa? Black hole, bintang juga dia, tapi tak nampak. Dan seterusnya, ada juga bintang pulsar, hanya diketahui lewat impuls dia, tapi mata tak mampu melihat karena terlalu jauh misalkan. Ini memerlukan perenungan untuk menambah iman. Walihada, maka dari itu, fa innahu la takadu tajidu suratan fil Qur'an. Hampir-hampir engkau tidak mendapatkan satu surat di dalam Al-Qur'an, kama yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, illa wa qad dzukirat fiha samawat, kecuali dalam keadaan telah disebutkan di dalamnya tentang langit, kecuali mungkin yang pendek-pendek ya, Qul huwallahu ahad mungkin atau Al-Falaq misalkan. Tapi itu pun terkadang ada isyarat-isyarat ke situ. Balis samawatu wa ma fis samawat, bahkan langit dan apa saja yang ada di langit, min aksari ma aqsamallahu azza subhanahu wa ta'ala bih, termasuk benda yang paling banyak Allah pakai untuk bersumpah. Insyaallah ya. Fahuwa subhanahu qad aqsama bis samawat, Allah subhanahu telah bersumpah demi langit, wa ma fiha dan apa saja yang ada di langit, fi mawadhi'a katsirah di tempat yang banyak. Wasama idzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang menurut salah satu penafsiran. Yang lain mengatakan menara-menara, dan memang terbukti dulu mana menara. Nah, sekarang dengan katanya dengan adanya apa itu istilahnya teleskop apa yang baru ini yang memakai infrared, ternyata memang ada bentuk-bentuk nebula yang bentuknya bagaikan apa, menara-menara dan sebagainya itu. Anda lupa nama teleskopnya apa itu yang baru-baru yang selain Hubble itu. Kemudian dikatakan di sini James Webb itu aywa. Wasama'i wat tariq, demi langit dan bintang yang mengetuk. Mungkin dulu kita tak tahu apa maksud bintang mengetuk. Ternyata ada orang yang masuk Islam dengan sebab ini. Orang di Cina itu dengan alat-alat tertentu dia memeriksa impuls, tahu-tahu ada jenis bintang tertentu yang mendatangkan ketukan. Warna tak nampak, tapi ada ketukan-ketukan, gelombang elektromagnet. Nah, Allah lebih tahu dan Al-Quran lebih mendahului daripada orang-orang yang sudah punya alat-alat itu. Tertinggal selalu manusia. Al-Quran sudah menyebutkan adanya makhluk-makhluk yang aneh-aneh itu, bintang yang aneh-aneh. Wasama'i wa ma banaha, demi langit dan pembinaannya, alal khilaf. Ma di sini ma apa? Ada yang mengatakan ma bimana man, yaitu zat yang membinanya. Ada yang mengatakan ma di sini masdariyah, binaiha, demi langit dan pembinaannya. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia jatuh. Thayyib. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah demi tempat jatuhnya bintang-bintang.
atau mawaqi yaitu mauqi letak demi letak-letak bintang. Ila ghairi dzalika minal mawadhi'il lati aksaru fiha subhanahu, dan dalil yang selain itu di tempat-tempat yang mana di situ Allah Subhanahu memperbanyak minal iqsam, memperbanyak sumpah bisamawati wa ma fiha, demi langit dan apa saja yang ada di dalamnya. Wa iqsamuhu ta'ala bisyai', sumpah Allah Ta'ala dengan sesuatu, demi sesuatu. Walahu ayyuqsima bimasya', dan itu hak dia untuk bersumpah demi sesuatu yang dia inginkan, min makhluqati, dari makhluk dia, sebagai tanbih, peringatan tentang besarnya, agungnya, hebatnya zat yang menciptakannya. Wal makhluqu laisa lahu ayyuqsima illa billahil azim, sementara makhluk dia tidak boleh bersumpah kecuali demi Allah yang maha agung. Ini ada dua tanda strip ya. Menunjukkan sebagai apa? Jumlah i'tiradiyah la mahallalaha minal i'rab. Dalilun, sumpah Allah Ta'ala dengan sesuatu sebagai dalil ala idhamatih, tentang keagungannya. Wa annahu ayatun wa burhanun ala rububiyatillahi wa ilahiyatih, dan menunjukkan bahwasanya benda tadi adalah merupakan tanda dan bukti tentang rububiyah dan ilahiyah Allah. Wa hadza minal hikamil lati taltamisuha, ini termasuk dari hikmah-hikmah yang engkau cari. Idza ta'ammalta, mungkin untuk engkau cari jika engkau merenungkan itu. Fi aqsamil Quran, tentang sumpah-sumpah Quran. Ya, ada kitab khusus tentang itu ya. At-Tibyan fi aqsamil Quran, karya Imam Ibnul Qayyim. Kitab bagus sekali. Dicetak 1 jilid itu. Idan, jika demikian, kullama kasural qasamu bisyai', semakin banyak sumpah Allah terhadap sesuatu dengan suatu benda, kana dalilan ala annahu ayatun azimah, itu menjadi dalil bahwasanya itu besar. Iya, setelah Allah bersumpah demi posisi bintang-bintang, Allah Ta'ala mendatangkan jumlah i'tiradiyah. Wa innahu laqasamul lau ta'lamuna azim, dan sungguh itu benar-benar sumpah yang agung seandainya kalian tahu. Ala rububiyatillahi wa uluhiyatih, tentang rububiyah dan uluhiyah Allah. Wa hadha sya'nu fis samawat, inilah gambaran atau keadaan tentang langit. Walidha, maka dari itu Fir'aun, ini masalah orang ini toksik. Lama angkara, tatkala dia mengingkari, maf'ul bihnya diakhirkan, istikbaron, dalam keadaan menyombongkan diri, Rabbal alamin, mengingkari Rabbul alamin, wa sa'ala su'alal mustahzi, dia meminta dengan pola pertanyaan orang yang mengolok-olok. Sa'ala su'ala, jelas su'ala di sini bukan maf'ul bih ya, tapi apa? Maf'ul mutlaq libayani nau'iyati as-su'al, bertanya dengan pola pertanyaan mengejek, mengolok-olok. Al-mustakhif, yang meremehkan. Wa ma Rabbul alamin, bukan man tapi ma. Apa itu Rabbul alamin? Arrafahu Musa alaihi salam bi rabbihi, maka Musa alaihi salam memperkenalkan kepada Fir'aun tentang Rabbnya. Awwalama arrafah, pertama kali dia memperkenalkan, maknanya adalah, dohirnya adalah masdariyah dzarfiyah, awwala ta'rifihi bi annahu rabbus samawati wal ard, bahwasanya dia adalah Rabb, yaitu penguasa, pencipta, pengatur langit dan bumi. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, dia adalah Rabb langit dan bumi, juga apa saja yang ada di antara keduanya, seandainya kalian itu meyakini itu. Baik. Jawabus syarat mahdhuf takdiruhu ma qablah. Tapi seandainya kalian meyakini itu, niscaya kalian tahu Allah adalah Rabbus samawati wal ard. Iya, engkau wahai Fir'aun punya pengetahuan banyak. Engkau lahir sebagai bangsawan, engkau tahu dakwahnya siapa? Nabi Yusuf. Jelas raja-raja membaca itu, data-data tentang raja-raja dan para pembesar sebelumnya. Takkan dia tidak tahu dakwahnya Nabi Yusuf. Cuma dia tidak yakin. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan ala anna khalqallahi azza wa jalla wa rububiyatahu, penciptaan dan rububiyah Allah azza wa jalla li samawati wal ard, untuk langit dan bumi, min a'dhamil adillati wal barohin, termasuk dalil dan bukti yang paling agung, ala rububiyatihi wa uluhiyatih, terhadap rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ya ayyuhal ikhwah, dan ini wahai ikhwah, minal umuril lati yanbaghi an natawasa bih, termasuk dari perkara yang semestinya kita saling mewasiatkan tentang itu. Apa itu ya dohirnya?
merenungkan makhluk-makhluk Allah dohirnya ya. Fama aksara al-ghaflata anhu. Alangkah banyaknya kelalaian dari Hud, kembali kemana ya? At-tawasi dohirnya. Banyak orang yang lalai dari saling mewasiatkan yang seperti ini. Ghaflata maf'ul bih dari aksara. Baik, mata ajubiyah. Ala wa huwa at-ta'ammul. Oh, baik. Berarti bukan tawasi tapi ta'ammul, yaitu merenungkan, wa tafakkur, berfikir. Fi ayatillahil kauniyah, tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, bersifat bahasa kita apa ya, alamiah gitu ya. Ayat yang sifatnya di alam ini. Fa innal uzufa an dzalik, karena menjauh dari itu, terkadang uzuf yaitu menjauh, terkadang uzuf artinya adalah melupakan. Wal ghaflah, kelalaian, anhu darinya alamatun ala naqsin fil insan, menjadi tanda kurangnya orang itu. Wahum an ayatiha mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut. Kembali ke mana? Langit kah? Langit dan bumi. Kemudian fallahu azza wa jalla khalaqa hadhihi samawat, maka Allah azza wa jalla menciptakan langit ini, wa hadhil ard, dan bumi ini, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya, minal ajaibi wal gharaib, minnya min tabiyin dari ma al mausulah, berupa keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan. Li ajli antakuna lana ibrah, agar takun kembali ke mana? Ajaib kah? Keajaiban dan keanehan tadi menjadi ibrah. Ibrah sendiri makna dari ayah, seperti yang dijelaskan Fairuz Abadi rahimahullah dalam kitab Basair Dzawit Tamyiz. Makna ayah adalah al-alamah wal ibrah. Baik, nastadillu biha ala rabbina azza wa jalla wa ala, yang dengan itu kita berdalilkan tentang Rabb kita azza wa jalla, wa ala nu'utih, berdalilkan tentang sifat-sifat dia, wa jalalih, keagungannya, wa jamalih, keindahannya, wa idhamatih, kebesarannya subhanahu wa ta'ala, seperti yang dijelaskan Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, yaitu kita berdalilkan dengan apa itu? Dengan al-masnu'at, yaitu makhluk, untuk memahami indahnya as-sin'ah, yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Kita mempelajari sin'atullah, yaitu perbuatan Allah dalam mencipta ini, itu untuk mengenal sifat-sifat dia. Kalau kita mengenal sifat dia, kita akan mengenal nama dan zat dia. Karena kita berdalilkan dengan indahnya makhluk kepada indahnya perbuatan. Berdalilkan dengan indahnya perbuatan untuk mengenal indahnya nama dan sifat. Berdalilkan dengan indahnya nama dan sifat untuk mengenali indahnya zat, kata beliau. Karena kita tidak mampu melihat Allah, maka kita mengenal dia melalui indahnya jejak-jejak atau tanda-tanda yang dia tinggalkan. Kemudian kata beliau di sini, wa kasirun minan nas, banyak dari umat manusia, yalha fi hadhihi dunya, yalha yaitu bermain-main, lahwun, melakukan kesia-siaan di dunia ini, wa fi hadzal alam, berarti apa? Bermain-main atau melakukan kesia-siaan di alam semesta ini, wa yaghfalu anit ta'ammul, lalai dari merenungkan ini semua. Wa rubbama tamurru alaihil ayyam, terkadang dia dilewati sekian hari, habis sekian hari, bali syuhur, bahkan sekian bulan. Wa rubbama aksar, boleh jadi lebih dari itu. Wa ma jalasa ma'a nafsihi jalsatan, dia tidak mau duduk sekali duduk bersama dirinya. Dohirnya jalsatan, taknya di ini adalah apa? Lil ifrad, menunjukkan sekali duduk. Wa ma ta'ammala, dohirnya berarti ya. Wa ta'ammala wa tafakkar, yaitu tidak mau merenung, tidak mau berpikir. Wala syakka anna hadza minal hirman, tiada keraguan bahwasanya ini termasuk penghalangan, hirman, yaitu dia dihalangi dari taufik, dihalangi dari manfaat umur dia, naudzubillah. Dan nanti di neraka menyesal. Wa qaulu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Seandainya kami mau mendengar dan mau memikirkan, niscaya kami tidak termasuk dari penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Akalnya tidak dipakai untuk itu. Bal yambaghi alaika ra'akallah, maka semestinya engkau, semoga Allah memeliharamu, anta ta'ammala katsiran fi dzalik, hendaknya engkau memperbanyak perenungan, sering merenung dalam masalah ini.
Untuk apa kita diciptakan dan mau kemana kita disuruh pergi dan di manakah terminal akhirnya dan di balik itu akan ada apa? Harusnya banyak-banyak merenung. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yarfa'u ra'sah. Ma di sini ma ibhamiyah menunjukkan sering. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengangkat kepalanya. Wa yanzuru ila sama, melihat ke langit. Baik, dalil banyak kan dalam Quran, dalam hadis banyak melihat ke langit, tidak haram, tidak makruh. Lain dengan pendapat sebagian para zuhad, yaitu apa? Untuk bukti malu kepada Allah jangan lihat ke langit. Ini tak betul. Baik, Allah suruh untuk melihat ke langit, bagaimana dia ditinggikan dan sebagainya. Nabi juga sering melihat ke langit, mengumpamakan para sahabat dengan apa? Bintang-bintang itu. Baik. Alaihi salatu wassalam. Fahadha minal umuri lati yambaghi alaina an natawassa biha. Ini termasuk dari perkara yang semestinya kita saling mewasiatkan dengan itu. Wa usika fi hadzal maqam, saya wasiatkan kepadamu di dalam posisi ini, di majelis ini, bi qiraati kitabin nafi'in mufid, untuk membaca kitab yang bermanfaat, yang berfaedah, yadulluka ala tarafin min hadhil ajaib, yang menunjukkan kepadamu hujung atau sedikitlah istilahnya dari keajaiban-keajaiban ini, wal gharaib, keanehan ini, wal ayati wal barohin, ayat-ayat dan bukti-bukti fi khalqillahi jalla wa ala, fil afaq, di segenap ufuk, wa fin nafs, dan juga pada diri sendiri. Fayufidaka ilman. Kenapa mansub? Tadi ada apa? Usika fi hadzal maqam bi qiraati kitab yadulluka. Kenapa tiba-tiba mansub? Fayufidaka. Apakah ada niat karena apa? Tolab. Boleh aja. Kalau ada tolab maka fa-nya adalah dikatakan apa? Yaitu fa-nya adalah fa sababiyah. Nah, kalau ini tolab maka memang jadi mansub. Fayufidaka, yufida fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da fa sababiyah. Cuma tolabnya tak seberapa kuat kan? Istilahnya tak sampai beliau memerintah betul-betul. Tahu-tahu mansub. Ilman, akan memberikan faedah kepadamu ilmu. Wa yuksibaka imanan, dan memberikan kepadamu keimanan. Biidnillah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma satarahu Ibnul Qayyim, yaitu yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah fi Kitabihil Azim, dalam kitab beliau yang agung, yaitu Miftah dari Sa'adah, yaitu kitab yang sangat mengagumkan, 3 jilid, kadang dicetak 4 jilid. Dulu diajarkan dari awal sampai akhir, dibacakan, bicara masalah tanda kekuasaan Allah pada sa'lab, pada apa misalkan lebah, pada burung, pada elang, pada berbagai hewan dan seterusnya. Itu kitab pertama. Kitab kedua yang tidak kalah juga, seandainya beliau menulis itu bagus, yaitu apa? Yang kedua Syifaul Alil. Banyak menyebutkan tentang keanehan-keanehan para makhluk dan ada hikmah di situ. Dari mana makhluk itu tahu begini-begini, sementara tak pernah dia sekolah. Dibahas di situ. Selain Miftah dari Sa'adah adalah kitab Syifaul Alil. Dan yang ketiga adalah tadi At-Tibyaan fi Aqsamil Quran. Membahas bagaimana bayi begitu lahir langsung cari puting susu ibu. Kenapa tidak minta jagung, tidak minta entah apa itu, nanas MD2. Tahu dia harus kemana, padahal siapa yang kasih sekolah? Sekolah pun belum. Ini Allah yang mengatur. Dan seterusnya. Banyak penjelasan tentang itu. Cuma yang paling luas memang ini, Miftah dari Sa'adah. Tapi 2 yang lain sangat indah, melengkapi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.